Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, sebentar ya akhwat, ana izin sebentar. Nah, kita lanjutkan. Sampai di mana, ukhti, akhwat? Materinya sampai di mana? Ukti Yani, Ukti Waode? Ukti Yani, Ukti Waode? Saya nggak tahu saja, soalnya yang kemarin itu sakit. Kan Iya. kemarin nggak masuk. Nggak masuk. Baru Aduh, masuknya kemarin Masuk yang minggu kemarinnya lagi nggak masuk. nggak masuk juga. Kalau Ukti Waode nggak masuk juga.
Kemarin kan tidak jadi Zoom ya. Iya. Pekan kemarinnya, Ya, udah berapa pekan kemarin, kemarin? Kalau nggak salah Nun ya. Nun. Nah, ya, Baru masuk Nun ya. soalnya sudah di sekitaran situ ya. Kita apa, Ro? Karena lupa. Nun mungkin ya. Sudah Nun atau sudah selesai Nunnya apa belum? Ukti wa ode. Nunnya udah di ini belum? Baru masuk Nun. Baru masuk Nun. Nah, ya kita Iya, baru masuk masuk. huruf Nun ya. Makhraj dari huruf nun. Insya Allah untuk makhraj dari huruf nun ini gampang ya, mudah karena sama saja ya kalau di pengucapan ya huruf N di alfabet Indonesia itu sama ya. Nah kita masuk di makhrijul huruf untuk huruf nun. Ini adalah di ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas ya, di bawah sedikit dari huruf lam. Nah, kalau kemarin ya, ketika huruf lam gini ya. Makhrajnya itu dari sini ya, dari ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah. Jadi gini ya, makhrajnya. Ini ya, makhrajnya huruf lam. Nah, sedangkan untuk huruf nun, nah ini di ujungnya aja ya. Di ujungnya nempel di gusi ya dari gigi seri atas. Jadi ke bawah sedikit dari huruf lam ya. Nah, lihat di sini ya. Jadi ya, sini lebih nampak. Nah, ini kalau kemarin ya huruf lam, ini dia makhrajnya ya, ujung lidah kita itu nempelnya di sini dekat dengan gigi ya. Jadi dekat gigi ini, sini ya, dekat gigi. Gusinya dekat dengan gigi. Sedangkan untuk huruf nun ini ke bawah sedikit ya, ke bawah sedikit dari makhrajnya huruf lam. Nah ini. Nah, ini ke bawah sedikit ya, geser sedikit ya ke bawah. Nah, kalau lam kan dekat sini ya, di dekat gigi ini ya, di bagian sini ada. Sebentar. Ini nggak pas. Di sini ya. Nah, sedangkan nun ini agak geser sedikit ya ke bawah. Ya gitu ya, bisa dipahami ya maksud Ana ini. Bisa Ustazah. Makhraj huruf nun ya. Jadi sama na, ni, nu, nun, nun ya. Dan ada satu makhraj tambahan ya untuk huruf nun ini, selain dia keluar dari lisan ya, huruf nun juga keluar dari al-khayshum. Sini ya. Keluar dari al-khayshum atau rongga hidung ya. Jadi selain makhrajnya di lisan ya, huruf nun juga punya makhraj tambahan di al-khayshum. Jadi huruf ya, huruf yang keluar dari khayshum ini hanya ada dua ya, huruf nun dan huruf mim. Ya, hanya dua huruf ini yang punya makhraj di khayshum atau di rongga hidung. Jadi ketika kita mengucapkan kedua huruf ini ya, nun dan mim, ini ada gunnah ya, ada gunnah dari hidung ya. Nah, ini bisa dipegang ya di hidungnya. Ketika mengucapkan huruf nun, ini bergetar ya. Hidungnya ada getaran. Ya, ini menandakan ada suara ya yang keluar dari khayshum ya. Nun, nun. Ya, ini bisa dirasakan ya. Nanti Antuna pegang ya hidungnya, ini kerasa getarannya.
nun, nun, ya, kerasa. Nah, nah, kemudian berkaitan dengan gunnah, ya, berkaitan dengan gunnah tadi. Nah, huruf nun ini eh, punya makhraj ya, makhraj tambahan ya di khayshum atau di eh, rongga hidung ya, di rongga hidung. Nah, ini rongga hidung ini kita tahu gunnah ya, tempat gunnah eh, apa gunnah ya di situ ya di hidung ya. Jadi ketika mengucapkan huruf nun ini ada gunnah ya, ada gunnahnya walaupun dalam keadaan berharokat ya, na, ni, nu ini tetap ada gunnahnya ya, ada getaran di hidung. Na, ni, nu. Ini ketika berharokat. Nah, dan saat sukun ya, huruf nun ini sukun, maka gunnahnya ini lebih tampak lagi ya. An, an. Jadi kita alirkan ya. Nah, ini dialirkan suaranya. Ada sifat yang lain juga ya, mengalir suaranya. Dan ada gunnah ya. Nah, ini an ngalir ya. An. Jadi ketika disukunkan ya, huruf nun ini dialirkan suaranya. Jadi bukan cuma kita mengucapkan an, in, un, tidak, tapi harus dialirkan suaranya ya. An, in, un. Nah, kalau ada yang tanya berapa harokat, satu harokat ya. Nah, yang pasti dia untuk aliran suara ya dari huruf nun ini tidak sepanjang aliran suara huruf sha ya. Huruf apa aja yang panjang-panjang kemarin aliran suaranya itu adalah huruf ha, se, ha, itu yang panjang ya. Nah, sedangkan huruf nun ini dia barengnya ya itu adalah dengan huruf lam ya. Kita kemarin belajar huruf lam, kemudian ain ya. Ini yang tidak terlalu panjang ya. A, a itu tidak terlalu panjang aliran suaranya. Kemudian lam, al, al ya. Jadi satu ketukan ya, cukup satu ketukan saja. Sama nun juga seperti itu ya. An, an. Jadi jangan an. Nah, tidak sepanjang itu untuk alirannya ya. An, an ya, cukup ada aliran suaranya ya. Dan ada gunnah ya. Ini kerasa gunnahnya ketika disukun. An. Nah, bisa antuna coba memencet ya untuk membuktikan apakah huruf nun itu betul apa tidak. Dia punya makhraj di khayshum juga. Coba dibuktikan dengan memencet hidungnya ketika mengucapkan huruf nun. Ini pasti akan terhenti ya, tersendat suaranya. Ya, terhenti ya. Nah, ini terhenti ya aliran suaranya. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk huruf Bisa. nun. Insya Allah bisa Ustazah. Nah, kalau bisa coba kita praktekkan lagi ya dengan menggunakan pola seperti biasa. Oh, bentar ya. Nah, na, ni, nu, an, in, un, na, ni, nu. Ini sampai kerasa ya, gunnahnya di hidung ya. Anna, inni, un, nu, nan, nana, nin, nini, nun, nunu. Nah, nah, ada yang tahu kenapa yang di tasdid ini anak panjangkan tadi? Masih ada yang ingat penjelasannya? Hmm, Tidak ingat? Yang Kenapa? hukum mad bukan? Silakan. Hukum mad. Hukum mad ya.
Jadi karena dia bertasdid ya, maka dia wajib digunnah ya. Nah, wajib digunnah. Dan gunnahnya ini dipanjangkan ya. Panjangnya ini paling sempurna ya. Masuk di gunnah ya, tingkatan yang paling sempurna. Main sana loh. Ya. Jadi panjangnya itu bisa 2 harokat sampai paling panjang 3 harokat ya. Untuk nun bertasdid ya. Jadi ada 2, nun dan mim bertasdid ya. Jadi dipanjangkan gunnahnya ini ditahan dengan tempo panjangnya 2 sampai 3 ketukan ya. Nah, kemudian coba diaplikasikan ke surah An-Nas ya, surah An-Nas. Nah, karena cuma bertiga, nah coba semua ya. Kita coba semua. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Jadi dipanjangkan yang ada nun bertasdid ini coba dipanjangkan ya. Nah, contohkan satu ya, nanti selebihnya Antuna baca sendiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi dialirkan ya, sinnya juga dialirkan ketika sukun. Rabbin nas. Ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya boleh Antuna ini ya. Ya, tinggal dikonsistenkan ya, kalau panjangnya tadi berhenti apa disukunkan ini kan termasuk ada hukum mad di sini ya. Anas ya, di lafaz anas ini panjang ya, kalau berhenti di sini berarti panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Ya, tapi harus konsisten ketika milih panjangnya 2 harokat, maka semuanya dari ayat 1, 2 sampai 6 ini harus 2 ketukan semua ya. Kalau misalnya dipilihnya berhenti panjangnya ini 2 harokat. Birob bin nas gitu ya. Nah, 2 harokat. Kalau pilih 4 ya 4 semua sampai di ayat 6. Kalau pilih 6 harokat berarti dari awal sampai ayat 6 ini harus 6 harokat ya. Nah, kita mulai dari Ukhtiya nih, silahkan. Ya, Ustaz, ya. Na, ni, nu. An, in, un. Na, ni, nu. Anna, inni, unnu. Nannana, ninnini, nunnunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang isti'adzahnya karena sebagian besar sudah kita pelajari ya makhrajnya. A'udzu gitu ya. A'udzu billahi, hi ini ha yang besar ya. Nah, di tenggorokan bawah ya. A'udzu billahi minasyaiton. Ini dialirkan shin ya. Minasyaitonir ya. Belum ya. Minasyaitonir rajim. Jim ya, jimnya nirrojim. Nah, hati-hati jangan nirrojim gitu ya. Nah, tapi rojim gitu ya. Coba Ukti ya ini. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Pokoknya ini jangan terlalu panjang ya, cukup diayun aja. Syaitoni, syaitoni, ya. Itu ya, karena cuma dua harokat ya, dua ketukan. Nah, biar konsisten panjangnya yang dua ketukan ini cukup diayun. Syaitoni, minasyaitonir rajim. Nah, di akhir ya, di akhir baru boleh dipilih dua harokat, 4 atau 6. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi, rojim, rojim di tengah lidah. Rajim. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton, jangan syaiton, syaiton, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih syaiton gitu, syaiton. Jadi syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dua ketukan ini cukup diayun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lagi Malikin. dipanjangkan nun bertasdid. Coba dipanjangkan lagi gunnahnya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Lagi Ila baca konsisten. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Hati-hati di lamnya disukun tadi minal harusnya ngalir ya. Huruf lam ketika sukun dialirkan atau dikolkolah? Dialirkan. Nah, coba dialirkan lagi. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ini untuk dengungnya itu tadi coba di konsisten ya. Jadi kalau tiga ketukan terus ya. Dari awal sampai akhir ya untuk dengungnya. Untuk yang bertasdid ya. Nah, belajar biar dikonsistenkan ya untuk panjang ketukan dari gunnah ya. Nah, Iya saja. barakallahu fi Gusti Yani. Lanjut Ukhti wa Ode. Ini Mama. Mama baca. Di nu. An. In. Un. Na. Ni. Nu. Anna. Lagi lagi dengungnya Ukhti wa Ode. Anna. Inni. Unnu. Wannana. Ninnin.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Lagi dipanjangkan sinnya, dialirkan sinnya. Qul a'udzu birabbin nas. Dialirkan sinnya. قل أعوذ برب الناس ملك الناس Lagi di konsisten. Malikin nas. mulai dari awal ya Ustaz ya. Qul a'udzu birabbin nas Nasnya Malik berapa? Panjang apa pendek ini? Nah, nas. Ada mad di situ ya. Nah, kemudian ada alif ya. Mad. Ini panjang. 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ini boleh dipilih. Tapi harus konsisten. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir harus konsisten. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas Nah, dengungnya tidak sama ya. Belum konsisten. Dengungnya tadi di sini agak panjang yang di ayat pertama. Jadi coba dipanjangkan lagi sedikit di ayat keduanya. Jangan beda-beda ya. Panjangnya nggak boleh beda, harus konsisten. malikin nas eh di mad tadi ya di akhir ya disukunkan situ tadi yang di ayat pertama itu panjangnya 4 ya 4 ketukan. Nah itu coba 4 ketukan. malikin nas Hmm. ilahin nas min syarril Ditahan waswasil juga ini ditahan ya di gunnah juga apa di gunnah juga ya min syarri ditahan ya ditahan gunnahnya juga dipanjangkan min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas Hmm. allazi yuwaswisu fi sudurin nas Hmm. minal jinnati wan nas Jinnati panjang nanya. minal jinnati wan nas Coba diperhatikan baik-baik ada mad kan di huruf nun. minal jinnati wan nas Sekali lagi ulang. minal jinnati wan nas Yang ditahan ya, yang dipanjangkan itu dengungnya, jangan huruf nunnya yang dipanjangkan. Nah, nun fathahnya, ya. Nah, di situ enggak ada tanda mad, ya. Di huruf nun tidak ada mad, maka jangan dipanjangkan. Yang dipanjangkan itu gunnahnya, ya. Coba diulang lagi. minal jinnati wan nas Masih panjang nanya tadi. Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas Ah, minal jinnati wan nas jadi lebih tegas lagi ya Ukti wa Ode ya. Membaca Al-Qur'annya lebih lebih ini lagi, lebih tegas lagi ya. Kemudian belajar untuk konsisten ya, konsisten tadi digunakan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini tadi birabbin nas ini sampai 3 ketukan. Berarti ke sana ya ke ayat 2 3 4 5 6-nya juga harus 3 ketukan di sini ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, 4 ketukan. Tadi dinas, ini 4 ketukan. Berarti selanjutnya setiap sukun itu ketika berhenti
di mad itu harus ya panjangnya empat harokat terus ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gitu ya. Jadi belajar untuk di konsisten ya. Panjang ya. Dari panjang madnya ini ya, yang eh, dua harokat pun, yang dua ketukan pun itu harus konsisten. Makanya sering Ana sampaikan yang dua harokat coba diayun aja sekali ayunan gitu ya. Qul a'udzu ya, seperti itu. Ilahi, ilahi ya. Wasi gitu ya. Itu kan di ayun-ayun. Biar apa? Biar konsisten ya. Nah, jadi coba nanti semuanya, untuk semuanya belajar untuk dikonsistenkan ya. Nah, barakallahu fiik ukhti Wa'ode. Lanjut di Ummu Ibrahim. Makan. Bismillah. Na, ni, nu. An, in, un. Na, ni, nu. Anna, inni, unnu, nannana, ninnini, nunnunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Vita ya. Nah, ini. Jadi di konsisten ya. Alhamdulillah udah konsisten. Nah, mulai dari gunahnya tadi sudah konsisten, kemudian juga panjangnya di mat arid ya, mat arid with sukun ya ketika waqaf. Nah, ini juga sudah panjang tadi, ada hitung tuh empat ketukan semua ya. Nah, barakallahu fiik ukhti Vita. Barakallah. Nah, kita lanjut ya di apa tuh? Makhraj huruf berikutnya ya. Di huruf ro ya. Hmm. Bentar ya. Nah, di kitab ya, di kitab metode Asy-Syafi'i di sini dijelaskan bahwa makharijul huruf ya, atau makhraj dari huruf ro ya, huruf ro ini adalah di awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas ya. Jadi awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Paham? Mau dikatakan awal punggung ujung lidah. Jadi ini bentuk lidah ya. Nah, ini bagian apa? Gambarnya gitu. Sebentar. Nah, gini ya. Jadi bentuk lidah gini ya. Ini bagian atas, kemudian ini bagian bawah.
Nah, kita ketahui di sini adalah ujung lidah. Nah, untuk makhraj dari huruf ro ini di situ dikatakan awal punggung ujung lidah. Nah, punggung itu di sini ya. Punggung itu di sini. Nah, untuk huruf ro ini di awal punggung. Jadi dia di sini ya. Nah, di sini. Jadi geser sedikit ya, ke atas sedikit. Tapi jangan terlalu ke atas. Ya, sedikit aja. Naik ya, geser sedikit ke atas. Tidak terlalu banyak ya. Itu. Di situ adalah makhraj dari huruf ro ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini tadi adalah ujung lidah ini ya, ujung lidah. Terlalu ke bawah ya. Nah, jadi ujung lidahnya di sini terlalu ke bawah ya. Jadi sini. Nah, ini ujung lidah. Nah, sedangkan makhrajnya huruf ro itu naik sedikit ya di sini, di punggungnya. Di awal punggung ujung lidah. Ya. Situ. Itu adalah makhraj dari huruf ro. Itu ya. Itu adalah makhrajnya. Ini nempelnya di mana? Nempelnya di gusi dari dua gigi seri atas. Ya. Jadi sama ya dengan huruf nun. Nah, nempelnya di gusi di gigi seri atas. Makanya ada sebagian ya ulama yang berpendapat ya bahwa huruf ro, huruf nun dan huruf lam ini ya itu satu makhraj ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa makhraj dari huruf lam, huruf nun dan ro ini satu ya, sama. Nah, kalau di kitab ini ya, yang kebanyakan para ulama ya itu dibedakannya makhrajnya. Nah, huruf lam itu kita tahu sendiri di mana makhrajnya nun juga, kemudian ro juga, ya berbeda. Nah, itu tadi huruf ro makhrajnya ya. Di syarah Manzumah Jazariyah ini dikatakan di sini bahwa makhraj dari huruf ro adalah di ujung lidah ya, atau lebih dekat ke punggung lidah bertemu dengan gusi. Sama ya, intinya sama ya, di awal punggung ujung lidah atau di ujung lidah lebih dekat ke punggung lidah. Ini sama intinya. Jadi geser aja sedikit, tidak terlalu ke atas ya, tidak terlalu geser ke atas dari lidah. Yaitu nempelnya di gusi dari gigi seri atas. Nah, kemudian ya untuk huruf ro ini terbagi menjadi dua. Ya, ini yang harus kita perhatikan banget ya ketika pengucapan huruf ro. Nah, huruf ro ini terbagi dua, ada huruf ro mufakhomah dan ada ro yang muraqqaqah. Ya, kalau di kitab Asy-Syafi'i ya, metode Asy-Syafi'i di situ ro itu terbagi dua. Ada ro yang tebal, ada ro yang tipis. Nah, ini dia ya. Ro mufakhomah ini atau ro yang tebal ya. Ro mufakhomah atau ro yang tebal. Atau biasa kita kenal dengan istilah ro tafkhim ya. Nah, ini lebih kita kenal dengan istilah tafkhim ya. Dan ro yang muraqqaqah ini adalah ro yang tipis ya, atau kita kenalnya dengan ro tarqiq ya. Nah, apa yang membedakan ya untuk huruf ro dan ro yang mufakhomah dengan ro yang muraqqaqah? Nah, ini adalah perbandingan ya dari makhraj ya, ro yang tebal dengan ro yang tipis. Nah, kira-kira Antuna bisa melihat tidak perbedaan dari kedua huruf ini, kedua penyebutan ya. Ro yang mufakhomah yang tebal dengan ro yang tipis yang muraqqaqah.
Apa kira-kira perbedaannya di sini? Yang nampak. Pangkal lidahnya. Pangkal lidah. Pangkal lidah ya. Pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Ketika pengucapan ro yang mufakhama atau yang tebal itu naik. Ya, naik ke langit-langit. Nah, ini naik. Sedangkan untuk ro yang tipis atau yang muraqqaqah ini pangkal lidahnya tidak naik, ya. Jadi di situ perbedaannya. Ro yang tebal itu naik pangkal lidahnya, sedangkan ro yang tipis itu tidak naik, ya. Itu aja yang membedakan ro yang tebal dengan yang tipis. Nah, ini secara teori insya Allah gampang, ya, bisa mudah dipahami. Tapi biasanya ketika praktek ya, ketika praktek ini di huruf ro ini termasuk yang ana ini ya, ana merasa paling ini ya sulit ya, sampai sekarang pun yang di level atasnya Antuna itu masih banyak yang punya ini ya PR di ro ini ya, antara ro yang tebal dengan yang tipis. Tapi sudah alhamdulillah sudah banyak kemajuan ya untuk yang di level atas. Nah, coba ini kita praktek ya seperti biasanya dengan menggunakan pola ya yang Ana share. Ya. Nah, kita mulai dari pola yang pertama. Jadi diperhatikan untuk ro yang mufakhama ini biasanya terjadi ketika ro ini berharokat fathah ataupun dhammah ya. Fathah ataupun dhammah atau berkaitan dengan harokat fathah atau dhammah. Nah, maksudnya di sini berkaitan dengan harokat fathah dengan dhammah ini maksudnya ketika ro-nya sukun ya, kapan dia dibaca tebal atau tipis? Nah, dilihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu apakah berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal ya. Nah, sedangkan ketika dibaca tipis itu ketika berharokat kasroh. Begitu juga ketika ro-nya sukun, kemudian huruf sebelumnya itu kasroh, maka dia dibaca tipis ya, muraqqaqah. Nah, coba kita praktekkan dengan pola ro ya, ro ini naik ya. Pangkal lidahnya naik karena dia tebal ya. Ro, ri, ri. Nah, ri turun ya, tidak tebal. Beda ro, ri yang tebal dengan tipis itu beda ya. Di pendengaran itu jelas. Ri ini tipis ya, ri. Nah, kalau tebal, ri ya, ri. Nah, ini tebal ya. Biasanya kebanyakan ya orang ya ketika sudah ditebalkan yang fathah dengan yang dhamma ini biasanya yang kasroh ini ikutan tebal juga ya. Jadi ini buat ini ya biar Antuna bisa membedakan ya ketika di kasroh apakah sudah benar apa belum. Nah, itu didengar seperti itu ya. Ri ini tebal ya. Jadi yang tipis ri biasa ya, ri. Nah, seperti itu. Kemudian ru. Nah, ini tebal. Nah, ulangi ya. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Nah, itu. Dan untuk huruf ro ini diperhatikan getarannya ya. Takrir ya kalau kita sebutnya istilahnya dengan takrir ya, getaran. Jangan terlalu banyak getaran ya. Jangan terlalu ro, ri, ru. Nah, ini terlalu banyak. Jadi getarannya untuk huruf ro ini sekali aja. Jadi tidak banyak-banyak ya. Ro, ri, ru, aru, Nah, ini tebal. Aru, ir, uru. Nah, ini ada aliran suara ya. Nah, ketika ro ini disukun, maka ada aliran suara. Jadi yang dialirkan itu suaranya, bukan getaran. Bukan ar, ir, ur. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi suaranya yang dialirkan. Aru,
ir, ur, ya, ngalir suaranya. Nah, ini dia masuknya ini sama dengan huruf ain, sama dengan huruf lam, sama dengan huruf nun. Jadi tidak terlalu panjang aliran suaranya, ya. Kemudian ro, ri, ru, ar, iri, apa? Iri, uru, roro, riri, ruru. Ya, jadi ketika ditasydid pun ini jangan sampai banyak getarannya. Jadi yang ngalir suaranya aja. Roro, roro, ya. Ror, apa? Roro, riri, ruru, ya, seperti itu. Dan coba kita waktunya sudah 19.27, tinggal beberapa menit ya. Nah, coba diaplikasikan, kalau cukup waktunya kita aplikasikan di surah Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Qul a'udzu bi afwan. Afwan. Concern. Di Al-Kautsar ya. Sebentar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Ya, ngalir ya. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Ya, ngalir suaranya. Inna syani'aka huwal abtaru. Abtaru. Ya, seperti itu. Nah, dimulai dari Ukhti Yeni, silahkan pola pertama dulu ya Ukhti Yeni ya. Takut waktu yang nggak cukup. Coba di pola pertamanya aja dulu. Ro, ri, ru. Yang penting ini bisa membedakan yang tebal sama yang tipis dulu. Nah, silahkan. Ro, ro, ri, ru. Nah, ditebalkan. Ro, ri, ru. Nah, takrirnya banyak. Masih ro, masih gitu ya. Ro, nah ini dikurangi. R-nya ini dikurangi ya. Ro, ro. Jadi sekali aja Ro. getarannya. Oh, iya. Ro. Ro, ri, ru. Masih banyak. Masih banyak takrirnya, masih ro. Nah, masih banyak. Jadi Ro. sekali getarnya sekali. Kemudian jangan lupa dinaikkan pangkal lidah. Ro. Ro, Ro. ro, Nah, ri, ru. ri-nya turun. Ro, ri. Biasa, ri. Ro, naik ya. Ro-nya naik. Ro, ri, ru. Ro, ri-nya turun. Ri, ru. nah, naik lagi ru. Ru-nya naik. Ru, naikkan pangkal lidah. Ru. Nah, coba lagi, sekali lagi. Ro, ri, ru. Ri, ru. Nah, ri-nya coba ri. Nah, betul. Ru. Nah, hati-hati takrir. Ru. Nah, Ru. nah, ini bisa. Ri, ru. Nah, coba sekali lagi. Ro, ri, ru. Nah, belum ada beda ya. Masih sama. Bacanya sama antara yang fathah, dhamma, kasrah sama. Jadi dinaikkan pangkal lidah. Ro, naik. Ri, ru. Nah, naik lagi yang fathah. Ro. Naik pangkal lidahnya. Ro. Jangan takrirnya jangan ikutan jadi banyak ya. Ro. Nah, naik pangkal lidah. Ro. Lagi. Ro. Lagi. Ro.
Ro. ro, ri, ru, Ri-nya turun. Ri. Jadi ro, biasa. Ri ini. ro, Rika. Ri. Gitu ro, ya. ri, ru, Ah, sekali lagi coba. ro, ri, ru, Hmm. Ro. Naikkan lagi. Ro. ro, 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 ri, Ya, jadi ru. bukan ro, jadi bukan dikentalkan o-nya ro gitu ya. Tapi naik pangkal lidahnya. Tahu pangkal lidah Ro, yang naik di ro, makhraj dari huruf qaf ya, qaf. Ro gitu ya. Ro. ro, 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 ri, ro. ri, ru. Nah, beda ya. Bunyinya Iya. beda. Ro, ro, ri, ru. Ini ada Anda dengar ya, masih sama. Masih sama. Mm-mm. Jadi dinaikkan, pangkal lidahnya naik, kemudian yang ri ini turun. Ri. Nah, biasa dia ri. Ri, ri, Ri. ri, ri, Ro, ri. naik. Naik. Ro. Ro, 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 Hmm. ro, ri, ru. Mm-mm. Nah, nanti dilatih terus ya. Dilatih Iya, terus. betul. Coba di ketika yang fathah dan dhamma ini dinaikkan. Ro. Jadi tebal ya, Ro, kedengarannya tebal. ro, Ro, bukan ro. bukan O-nya yang di ro gitu di O banget gitu ya. Nah, tapi Ro, lidahnya dinaikkan. ro, 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 ri, ri, ini tipis ri, ru, ru, ini naik lagi. Ru, 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 gitu ya. ro, ro, ri, ru. Nah, ini bisa. Kalau kalau pas Ru. ini nggak bisa latihan gini malah bisa ya. Insya Allah. Jadi tinggal latih-latih terus ya, ditadrib terus. Memang untuk huruf ro ini dia butuh ditadrib lebih lebih sering ya. Seperti yani. Iya, setuju. Allah seperti yani. Silakan Ukti wa Ode. ro, 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 ri, Lagi naik fathah. Ro, naikkan pangkal lidahnya naikkan. ro, Lagi. ro, Hmm. ro, ri, ru, Nah, yang ri jangan naik. Ri biasa. Ru naik lagi. Ro, ri, ru. ro, ri, ru. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Ri-nya biar jangan sampai ikutan naik ya ketika di ini. Jadi dia biasa. Kalau huruf ri ya, ri gitu ya. Nah, bunyinya tipis gitu ya. Nah, jadi latih-latih terus biar konsisten ya, ditadrib terus. Nah, barakallahu fiik ukhti wa ode. Lanjut Ukti Vita, silakan. Bismillah. Ro, ri, ru. Nah, ini tebal semua ya. Jadinya ya. Ri-nya tipis. Nah, ri-nya diturunkan pangkal lidahnya. Ri biasa. Ri, Ri. Coba. ri, Ri. Lagi. ri, Ri. ri, Masih tebal. ri, Masih tebal. Masih naik pangkal lidah nanti kerasa nggak? Ke ri, langit-langit. Nah, masih tebal. Rika, Rini coba. Rika, Rini, Riri. ri, Rika, Rini, Riri. Nah, gitu ya. Ri, ya tipis ya. Ro, ri, ru. Hmm. Ro, ri, ru. Hati-hati, tebal rinya. Ri, gitu ya. Ri, ri, Nah, ri, ri. Nah, ri, nah. ri, ri, ri. Jangan gini, jangan ri. Nah, ini kerasa nggak kalau tebal anak ucap seperti itu? Ri, Nah, nah. ri. Nanti gitu tadi. Ya. Jadi biasa ri. Ri, Nah, ri, enggak ri. naik. Lidahnya enggak naik. Ro, ri, ru. Coba sekali lagi. Ro, ri, ru. Lagi sedikit lagi diturunkan pangkal lidahnya. Ro, ri.
Ri. Ri. Ya, Ri. 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 Nah, Ri. 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 Ro. Ri. Ru. masih tebal dikit lagi. Ri. Ri. Apa? Ri. Nah, Ri. 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 tuh. Nah, Ri. 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 Terus? Ri. Nah, ini yang kedua. Yang kedua tipis. Yang pertama tadi tebal. Ri. Ri. Nah, Ri. gitu ya. Ri. 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 Nah, Ri. Ri. nah, Ri. nah. Ri. Betul. Udah. Ro. Ri. Ru. Nah, tebal lagi. Karena bersanding ya, bersanding sama yang tebal jadi tebal memang Naam, naam, penyakitnya naam. gitu. Penyakitnya emang gitu. Nah, biasanya ya. Ro. Ri. Ru. Nah, masih Masih tebal. ya? Nah, Ro. Ri. Ru. sedikit lagi. Ri, ri, Ri. 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 Nah, Ri. Ri. Harus pakai kalau jeda dipisah, ya, Ustazah. dipisah gampang ya. Nah, ketika bersanding ini biasanya. Ro. Ri. Ru. Nah, sekali lagi coba. Ro. Ri. Ru. Nah, Insya Allah barakallahu fiik ya. Jadi dilatih-latih terus ya, biar terbiasa ya. Ketika mengucapkan ro, nah, dengan ri yang tipis. Dan coba ya diusahakan ketika membaca Al-Quran ya masuk di huruf ro ya kalau fathah atau dhammah coba diusahakan ditebalkan gitu ya baca Qurannya kayak rohmanirrahim ya itu ya tebal rohmanirrahim nah ini tebal ketika masuk diri jangan ri gitu ya tapi ri gitu ya tipis nah dirasa-rasa kalau dirasa tebal tadi yang kasroh, nah, coba ditipiskan ya seperti itu. Nah, kita cukupkan ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk pola yang berikutnya di pekan yang akan datang ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum mana tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Eh, kita cukupkan majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah.